Okay, welcome back to chapter 5 Mathematics of Finance ya. Sampai kita ketemu lagi di mata kuliah Matematika Bisnis chapter 5 mengenai Matematika Finance ya, Matematika Keuangan. Ya, kita langsung saja ya. Ini Matematika Finance chapter 5 ya. Kita sudah mencapai chapter 5 ya, dari 17 chapter yang akan kita bahas semua. Ya, langsung ke tujuan ya daripada bab ini ya. Tujuan daripada bab ini adalah menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan logaritma ya. Menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan time value of money ya. Masalah-masalah yang berhubungan dengan bunga majemuk ya, annuity ya, jatuh tempo tahunan ya. Belajar bagaimana membuat jadwal-jadwal peminjaman ya, pendanaan dan sebagainya. Oke, langsung saja mengenai outline. Ini kita akan membahas mengenai bunga majemuk, present value ya, bunga majemuk yang berkelanjutan, annuity ya, dan amortization of loan ya. Oke. Next, compound interest atau biasa kita sebut dengan bunga majemuk ya. Jadi di chapter sebelumnya saya pernah menjelaskan mengenai asal-usul daripada rumus ini ya. Jadi kalau kita naruh uang misalnya di bank gitu ya, maka itu ada bunganya ya. Bunganya itu bisa dihitung bulanan, 3 bulan, 6 bulan atau setahun ya. Nah, uang awal yang kita taruh di bank itu kita namakan dengan P ya. Nah, S ini menyatakan jumlah akhir uang kita gitu ya, jumlah akhir uang kita. Jadi saya tidak perlu jelaskan lagi ya rumus ini dari mana gitu ya. Jadi ini adalah uang yang kita taruh, uang awalnya ya, dan S ini adalah jumlah uang akhir kita setelah periode N ya, di mana R adalah interest atau bunganya ya. Oke, gitu ya. Seandainya masih ada nih rumus ini dari mana ya, coba lihat di chapter sebelumnya. Chapter ini 5 ya, berarti di chapter 4 ya, saya sudah jelaskan. Oke, kita lanjut ke contoh ini, compound interest ya. Misalkan di sini ada 500 uang kita taruh ya, lalu terkumpul menjadi 588,38 ya setelah 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun dia menjadi ini ya, katakan disimpan di tabungan lah ya. Dari 500 terkumpul setelah 3 tahun menjadi seperti ini ya, 588,38. Jika bunganya itu dihitung semi annual ya, jadi semi annual itu 6 bulan ya. Jadi
uangnya itu dihitung setiap 6 bulan sekali. Carilah nominal rate, ya, bunga nominal rate, ya, yang dihitung selama 6 bulan, ya, berdasarkan uang yang kita dapat ini, gitu ya. Jadi intinya cari bunganya, ya, bunga dalam semi annual, ya, bunga nominal yang dimajemukkan, yang mengambilannya itu secara 6 bulan sekali, ya. Oke, ya. Jadi rumusnya ini aja, ya. Jadi 500 ini adalah ini P, ya. P-nya 500, ya. Jadi P-nya itu 500, ya. Oke, 500, ya. 1 plus, kita nggak tahu bunga 6 bulannya berapa. Justru kita cari, ya kan. Kita cari. Ini bunga 6 bulan nih, ya. Jadi bunga 6 bulan, jadi kalau 3 tahun, jadi ada berapa periode tuh? Kalau 1 tahun kan berarti 2 periode. Kalau 3 tahun berarti 6 periode, ya. 6 bulan, ya. Nah, uang kita menjadi 588. Ya. 88,38 gitu, ya. 38. Jadi dicari R-nya, ya. Oke, jadi ini R ini adalah R bunga yang 6 bulan. Ya, karena di sini periodenya 3 tahun, 3 kali 2 sudah 6 periode kan. Oke, next, ya. Jadi untuk lebih detailnya kita lihat rumus ini, ya. 500 1 plus R pangkat N, ya. Jadi begini. Nah, ini akar, ya, sehingga didapat R sekian. Mau nggak mau pakai rumus, pakai kalkulator, ya. Enggak ini. Ini adalah bunga 6 bulan. Ya, semi annual, ya. Jadi bunga nominalnya itu bunga dalam setahun, ya ini dikali 2. 0,0275 dikali 2 itu sekitar 5,5%. Ya. Ini nominal rate-nya, ya. Bunga dalam setahun. Ini bunga dalam 6 bulan. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh banyak juga, ya. Jadi contoh-contoh ini penting, ya. Jadi kita belajar dari contoh-contoh ini. Berapa lama, ya? How long will it take? Jadi berapa lama uang yang ditaruh pertama kali itu $600 sehingga menjadi 900, dari 600 menjadi 900, ya. Dengan bunga tahunannya, bunga annualnya adalah 6% yang dihitung quarterly. Jadi quarterly ini setahun dibagi 4, jadi 3 bulan, ya. Jadi bunganya itu, uangnya itu dihitung tiap 3 bulan, gitu, ya. Tunggu, ya, break dulu, ya. Ini ada suara mobil ini. Nanti kita ulangi dari mulai compound interest. Oke, kita lanjut lagi, ya. Di example 3, compound interest, ya. Di sini
uang, kita taruh uang, katakanlah di bank atau di tabungan, itu sejumlah $600. Ya, sejumlah $600. Ya. Jadi, untuk mencapai $900 dengan annual rate 600, ya, dengan annual rate-nya 6%, bunganya 6% yang dihitung quarterly. Ya, jadi quarterly itu 3 bulan. Quarterly itu seperempat tahun. Nah, jadi kalau ini setahunnya 6%, berarti 6 dibagi 4 ya. 6 dibagi 4 berarti 2,5% ya. 1,5%. Jadi bunganya, bunga dalam 3 bulan itu dibuat 1,5 gitu ya. 1,5% ini dihitung quarterly. Ya, quarterly. Nah, itu ya. Berapa lama ya? Kan berapa lama? Ya, jadi sini sama ya, P-nya 600 sehingga menjadi 900 gitu ya. Di sini 1,5 ya. 1,5 dibagi 100 jadi 0,015 ya, 0,015. Dan berapa periode? Kita nggak tahu berapa N-nya. Ya, dihitung dengan menggunakan di sini kita untuk mendapatkan nilai N-nya itu dilonkan kanan kiri. Sini dilonkan, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan juga dilonkan ya. Sehingga di sini ya, kalian sudah tahu kan ini ya, pelajaran logaritmik ya, chapter 3 kalau nggak salah ya. Ya. Lalu didapat N-nya adalah 27,23. Ini N ini tiap 3 bulan ya. Tiap 3 bulan. Jadi dalam setahun itu kan ada 4 kali ya. Ada 4 kali. Jadi kalau ini dibagi 4 itu kita menyatakan di setahun ada 4 periode. Ya kan? Setahun ada 4 periode. Ini sekian periode. Ya. Jadi kalau dibagi 4 itu kita akan dapat 6,8 tahun atau 6 tahun 9,5 bulan. Ya. 6,8 jadi 0,8 itu adalah 9,5 bulan. Ya. Nah, 12 bulan kan, jadi 0,8 dari 12 bulan adalah 9,5 ya. Paham ya? Oke. Kalau ada yang bagian-bagian kurang paham, komentar aja. Isi di komentar ya. Isi di komentar. Oke, next. Ya. Nah, ini bunga efektif ya. Jadi ini adalah bunga efektif, jadi sama saja bunga rata-rata ya, bunga rata-rata untuk 1 tahun. Rumusnya seperti ini ya, bunga rata-rata untuk 1 tahun. Ya, ini adalah contoh ya untuk menghitung apa ini ya. Ini 12.000, uang 12.000 ya, kita taruh ya. Terakumulasi dalam waktu 15 tahun. Ya, 12.000 diakumulasi dalam waktu 5 tahun. Ya. Jika itu diinvestasikan pada bunga efektif itu adalah 5%, ya. Ditanya jadi berapa itu uangnya setelah 15 tahun kemudian ya. Ya sama ya, karena ini udah tahunan ya kan. Jadi selama 15 tahun 5% itu kan 0,0. 5% itu kan 5 dibagi 100 ya. Sama saja 0,05 ya. 0,5. Jadi rumusnya sini ditambah 1. Jadi sehingga 1,05 ya. Pangkat 15. Uangnya adalah segini setelah 15 tahun kemudian. Oke, next lagi ya. Ini membandingkan bunga interest, bunga rata-rata. Ya. Jadi di sini ada seorang
seorang investor, ya, dia akan memilih uangnya untuk diinvestasikan, ya, untuk diinvestasikan pada katakan pada sesuatu, ya, diinvestasikan pada suatu usaha, ya, di mana dia akan letakkan pada usaha yang bunganya itu 6%, itu dihitung harian, ya. Jadi harian. Jadi 6% ini adalah bunga tahunan, tapi uangnya itu akan dihitung secara harian. Atau dia akan menginvestasikan 6/8%, lebih besar daripada ini kan, ya, 6/8, tapi dihitung quarterly, ya. Jadi quarterly setiap berapa, ya, 3 bulan, ya, setiap 3 bulan, ya, kan setahun dibagi 4, 3 bulan, kan, ya. Oke. Jadi 3 bulan itu bunganya sekian. Kalau harian bunganya 6%. Nah, dia mau investasi di mana ini? Tentunya dia akan milih yang akhirnya nanti lebih besar, gitu kan. Nah, kalau kita tidak tahu, kita akan investasi, wah, bunganya besaran ini, kita akan langsung memilih ini. Tapi ini quarterly, ya. Coba kita hitung effective rate-nya, jadi bunga tahunannya sebenarnya, ya. Jadi untuk yang 6% ini harian, ya. Jadi kalau uang kita taruh setahun itu kemudian jadi berapa, ya. Jadi kalau harian itu 6% itu ini bunga setahun. Jadi kalau seharinya itu 0,06 dibagi 365, ya, 0,06 dibagi 365, N-nya ini 365. Kita akan menghitung bunga setahunnya, ya. Kurang 1 hasilnya adalah ini. Ya, sekarang kita akan hitung ini. 6/8% ini adalah quarterly, 3 bulan. Ini adalah bunga tahunan yang dikumpul tiap 3 bulan, dihitung uangnya itu 3 bulan sekali. Jadi dalam setahun dibagi 4, ya. Jadi 6/8% bunga setahun ini 6/8% dibagi 4. Ya. Lalu dikali 4 karena kita mau menghitung dalam setahun itu bunganya berapa sih efektifnya. Didapat ini, ya. Jadi mana yang lebih besar? Yang lebih besar yang ini. Ya, pilihan yang kedua. 6,27%, ya, jadi ini. Jadi kita pilih ini karena kalau dilihat dalam setahun ini lebih besar. Itu, ya. Selanjutnya, nah, jadi sekarang P itu kepanjangan daripada present value, ya. Jadi uang yang kita tanamkan pada awal, ya, pada awal. Nah, S itu adalah uang yang terkumpul setelah periode tertentu, ya. Nah, sekarang kalau rumusnya itu dibalik, kan tadi rumusnya adalah S, ya, itu sama saja P, ya, P dalam kurung 1 plus R pangkat N, ya. Ini kalau S ini pangkat N. Tapi kalau P-nya dikeluarin, dia akan menjadi min N, ya. Ya, min N, ya. Oke, misalnya kita mau berapa sih uang awal yang harus kita taruh ketika dalam periode tertentu uang kita akan mencapai sekian. Dengan bunga tertentu, berapa kita harus naruh awalnya, begitu, ya. Ya. Lanjut, ya. Ini ada contoh, ya. Nah, di sini suruh nyari present value, jadi sama aja uang yang kita taruh di awal, gitu, ya. Cari present value, ya, dari $1.000, ya, yang jatuh temponya setelah 3 tahun. Ya. Jadi suruh nyari present value-nya sehingga nanti setelah 3 tahun uangnya menjadi
uangnya itu menjadi 1000. Ya, jadi kalau kita taruh uang, nggak tahu berapa, supaya 3 tahun kemudian itu menjadi 1000. Ya, $1000 dengan bunga 9%. Ya, 9% setahun, compounded monthly. Ya, jadi dihitung tiap bulan. Jadi 9 dibagi 12. Ya, jadi dihitung bulanan. Jadi bunga dalam sebulannya itu adalah 9% dibagi 12. Ya, yaitu 0,075. Nah, jadi hitung sini P-nya berapa, S-nya 1000. Nah, ini dalam 3 tahun. Ya. 3 tahun setahun itu ada 12 bulan, berarti 3 tahun ada 36. Ya, jadi 36 periode dihitung. Ya, jadi dalam 3 tahun uang yang $1000 itu kita awalnya harus yang kita taruh itu sebesar 764,15. Ya, bisa ya, paham ya. Kita lanjutkan. Ini equation of value ya. Jadi anggap bahwa Mr. Smith jadi dia punya hutang dengan Mr. John ya. Mr. Smith berhutang kepada Mr. John ya. Uangnya itu yang dipinjam itu dalam jumlahan 2 ya. Yang satu 1000 ya, hutang yang pertama adalah $1000, jatuh temponya dalam waktu 2 tahun ya. Lalu ini $600, jatuh temponya dalam 5 tahun ya. $1000 dalam 2 tahun, $600 jatuh temponya dalam 5 tahun ya. Ya. Jika Mr. Smith menginginkan ya, jadi Mr. Smith ini menginginkan untuk membayar total tagihannya sekarang dengan pembayaran tunggal gitu ya. Berapa banyak yang harus dia bayar ya. Dengan bunga rata-rata itu 8% compounded quarterly ya. Jadi tiap 3 bulan ya. Ya, tiap 3 bulan. Dihitungnya 3 bulan. Interest rate-nya 8%. Ya. Gimana tuh? Ya. Dia berutang $1000, jadi dalam 2 tahun ya. 2 tahun itu harus dibayar $1000. Ya, jadi kalau kita buat nih ya. Katakan ini tahun ya. Ini tahun sekarang. Ini tahun pertama, tahun kedua. Nah, sini di tahun kedua ini harus dibayar nih $1000. Ya, kita yang pertama dulu lah. Ya, $1000. Kalau dia mau bayar di sini, misalnya dia taruhlah, katakan taruh aja di bank dulu uangnya, sehingga terkumpul supaya nanti menjadi $1000. Setelah $1000 dibayarkan, gitu loh. Berapa di sini uang yang harus dia taruh? Nah, katakan di sini P1 ya, gitu ya. Nah, jadi di sini rumusnya gimana? S gitu ya. Tadi S-nya itu 1000 ya. S sama dengan P 1 plus R pangkat min N. Min N ya. Oh, kalau ini balik ya. Jadi yang ditanya adalah uang awal yang harus ditaruh. Jadi P-nya ya. Jadi kalau P-nya berarti tuh. Oh, ini plus ya. Ini plus. Ini plus ya. Jadi kalau P-nya yang ditanya itu adalah S 1 plus R ya, pangkat min N ya. Jadi kita akan menaruh P nya ini berapa ya.
P-nya. Jadi sini P-nya katakan P1 ya. Karena utangnya ada 2, jadi saya namakan P1. S-nya ini 1000 ya. 1000 gitu ya. Dengan bunga 8%. Ya. 8% compounded quarterly. Jadi 8 dibagi 4 ya. 8 dibagi 4 berarti 2 ya. 2 yaitu 2 berarti 0,02. Ini kan 2% kan. Nah, 2/100 itu kan 2%. Nah, periodenya berapa? Ya. PS ya. Periodenya ini 3 tahun ya. 2 tahun, $1000 yang harus dibayar dalam waktu 2 tahun. Ini 5 tahun, ini 2 tahun berarti quarterly itu 4 ya. 4 kali 2 8 minus ya, jadi dia yang hutang pertama kalau dia mau taruh, mau bayar semuanya ya, total sekarang itu sekitar ini, jadi kurang dari 1000 ya, kurang dari 1000. Nah, yang kedua sama juga ya. Yang kedua, utang yang kedua itu adalah sebesar 600 ya. 600 dalam 5 tahun ya. Jadi bunganya sama 8% quarterly, jadi 1,02 nah, 1,02 pangkat ini berapa? 5 tahun ya. 5 tahun jadi 4 dikali 5 adalah 20 ya, ini 20 minus 20 ya, sama dengan bla bla bla. Jadi ini ditambah semuanya bla bla bla, ini tambah ini ya, P1 tambah P2, ini yang harus dibayar semuanya ya. Coba kita lihat, nah ini ya sama ya, oke. Sama kan ya, jadi ini ditambah ini sama ini ya. Slide selanjutnya. Jadi ini ada tagihan ya, $3000 ya, utang ya. Jadi zaman sekarang tuh zaman yang utang. Jadi ada sebuah utang $3000 yang jatuh temponya 6 tahun dari sekarang ya. Nah, utangnya $3000 jatuh temponya 6 tahun. Jadi setelah 6 tahun tuh pokoknya harus dibayar itu $3000 ya. Jadi utangnya nggak tahu berapa, pokoknya dalam 6 tahun harus terbayar $3000 ya. Nah, sekarang akan dibayar itu dalam 3 pembayaran. Pembayaran pertama ya, itu 500. Nah, pembayaran kedua di dalam waktu 3 tahun itu 1500. Dalam tahun ketiga itu dibayar 500, terus 3 tahun kemudian 1500. Nah, terus pada akhir pembayaran, pada akhir pembayaran, yaitu pada akhir tahun kelima ya, dia ini pembayaran akhir mau dibayar. Berapa pembayaran yang harus dia bayar pada akhir tahun kelima ini ya, dengan bunga 6% ya. Jadi karena gambar ini agak repot, jadi kita langsung saja coba diingat lagi sekali itu, diperhatikan ya. Utangnya 3000, sekarang mau dibayar 500, 3 tahun kemudian 1500. Nah, terus pada 5 tahun kemudian ya,
itu pembayaran akhir mau dibayar berapa dia harus bayar ini. Ya, next ya. Kita lihat jawabannya di slide selanjutnya. Ya, ini skema ini yang memudahkan kita cara berpikir ya. Jadi baiknya juga begini ya. Jadi menjelaskan ke orang lain pun lebih enak gitu ya. Ini adalah tahun sekarang ya. Utang itu jatuh temponya pada tahun ke-6. Jadi pada tahun ke-6 itu harus dibayar $3.000. Ya. Sekarang dia mau bayar 500. Katakan uang ini dia taruh, istilahnya ya dia taruh aja di bank dulu. $500. Gitu ya. Karena pembayaran akhir pada tahun ke-5, maka nanti setelah 5 tahun dia akan diambil. Uang yang 500 ini menjadi seberapa setelah 5 tahun? Ya, jadi 500 dikali 1,06 karena yang besar ya. Mungkin ini saya besarin. Oke. Nah, gitu ya. Jadi misalnya kita taruh uang itu di bank itu 500 gitu ya. Setelah 5 tahun uang kita akan menjadi seperti ini. Ya. Lalu pada tahun ketiga, 3 tahun kemudian dibayar 1.500. Jadi taruh aja di bank dulu. Ya. Pada akhir tahun ke-5 dia menjadi seperti ini. Ya. Nah, terus sisanya pada tahun ke-5, nah ini yang ditanya. Tahun ke-5 berapa saya harus bayar? Nah, dia harus bayar ya. Jadi kalau 3.000 ini tahun ke-6. Pada tahun ke-5 tentunya kurang dari 3.000. Berapa? Ya, ngitung ini. Ya. Di sini min 1 ya. Karena jadi kalau mundur dia minus. Ya. Nah, jadi ya, gitu ya. Nah, sekarang ini ya ditambah ya. Ditambah ini ya. Nah, ya. Ini ya tambah ya. Ini ditambah ini, hasilnya ini. Ya. Jadi tentunya kurang dari 3.000 karena dia membayar lebih awal. Setahun lebih awal. Begitu ya. 3.000. Oke. Gitu ya. Di sini tidak ada lagi slide-nya, hanya cuma ini. Jadi kamu disuruh hitung sendiri berapa nilai X-nya. Gitu ya. Bla bla bla. Jadi ini X ditambah 1.500 106 pangkat 2 500 1,06 pangkat 5 per jadi sama dengan ini ya. Ya, beres ya. Next. Nah, sekarang kita bicara net present value ya. Tapi sampai di sini stop dulu, saya mau istirahat, mau rokok. Ya, masih ya.